Oke, mari kita bongkar salah satu teka-teki paling menarik di dunia sepak bola saat ini. Sosoknya adalah Ngongolo Kante. Nah, hari ini kita bakal ngebahas dia. Seorang pemain yang karirnya itu penuh dengan paradoks yang jujur aja luar biasa. Dan ini dia pertanyaan utamanya. Sebuah paradoks yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Gimana ceritanya seorang pemain yang udah dianggap di penghujung karir, main di liga yang, ya kita tahu, nggak sekompetitif Eropa, malah jadi orang paling penting buat salah satu timnas terkuat di dunia. Aneh kan? Ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, karirnya seolah-olah udah masuk masa senja. Tapi, di sisi lain, dia justru dipanggil pulang, seolah-olah dialah sang penyelamat. Dua cerita yang benar-benar berlawanan, tapi dua-duanya tentang orang yang sama, N'Golo Kante. Oke, kita mulai dari bagian pertama, paradoks Kante itu sendiri. Karena panggilannya balik ke timnas ini benar-benar bikin kaget banyak orang dan tentu aja munculin banyak pertanyaan besar. Coba deh bayangin, udah setahun lebih dia nggak main buat timnas, terus dia pindah ke Liga Arab Saudi, langkah yang buat banyak orang itu sama aja kayak prapensiun, tahu-tahu namanya nongol lagi di daftar skuad. Dan ini bukan buat laga uji coba biasa loh. Dan pernyataan dari manajernya, Didier Deschamps, ini menegaskan semuanya. Ini bukan panggilan kehormatan atau sekedar nostalgia. Deschamps manggil Kante karena dia punya peran yang sangat spesifik dan penting. Dia itu bagian inti dari rencana, bukan cuma buat ngeramein bangku cadangan. Nah, sekarang biar kita ngerti kenapa dia sepenting itu, kita harus paham dulu apa yang bikin Kante ini begitu spesial. Karena dia itu jauh lebih kompleks dari sekedar pemain tukang rebut bola atau penghancur serangan lawan. Dulu tuh, ada peran yang saking ikoniknya sampai dinamai dari pemainnya, yaitu peran Makelele, dari Claude Makelele. Tugasnya simpel tapi vital, hancurin serangan lawan. Nah, banyak orang awalnya mikir Kante itu ya penerus peran ini. Tapi, anggapan itu salah besar. Dengerin aja kata Thomas Tuchel, salah satu pelatih yang paling ngerti cara pakainya. Dia bilang kalau kita cuma nyuruh Kante buat bertahan di satu posisi, itu sama aja kayak motong sayapnya. Potensinya yang luar biasa jadi sia-sia. Dan ini dia buktinya. Lihat aja skill setnya. Tackle-nya bersih banget. Cara dia baca permainan itu jenius. Staminanya kayak nggak ada abisnya. Dia juga jago bawa bola, umpannya akurat, dan yang paling penting, dia bisa langsung memulai serangan balik. Jelas kan? Dia bukan pemain bertahan biasa. Jadi peran idealnya itu sebagai double six atau gelandang jangkar ganda. Di posisi ini, dia dikasih kebebasan buat menjelajah kemana aja. Dia bisa matiin serangan lawan sebelum jadi bahaya, sekaligus jadi motor buat serangan balik timnya. Singkatnya, dia ini paket komplet. Tapi, cerita Kante ini nggak mulus-mulus aja. Ada satu musuh besar yang hampir aja menghentikan semuanya. Kita ngomongin soal pertempuran yang brutal melawan cedera. 229. Ingat angka ini ya. Mungkin kelihatannya cuma angka biasa, tapi di baliknya ada cerita yang sangat menyakitkan buat karir Kante. Nah, ini dia arti dari angka tadi. 229 hari. Itulah jumlah hari Kante absen karena cedera hanya di musim 2022-2023. Lihat deh lonjakan di grafiknya. Gila kan? Ini bukti nyata betapa tubuhnya mulai rusak. Sebuah sinyal bahaya yang serius banget. Kalau kita detailin lagi, menurut data Transfermarkt, cuma satu cedera hamstring aja bikin dia absen 190 hari. Itu artinya dia kelewatan 39 pertandingan. Bayangin, 39! Buat pemain yang energinya jadi andalan utama kayak Kante, ini tuh pukulan yang telak banget. Oke, dari masalah fisik, sekarang kita geser sedikit ke sisi lain dari paradoks ini. Uang. Ya, sisi finansial ini juga punya peran besar dalam ngebentuk alur karirnya. Garis waktu ini nunjukin perjalanan finansialnya yang gila banget. Dari cuma 2 juta pound per tahun di Leicester, meledak jadi 15 juta di Chelsea, sampai puncaknya di Al Ittihad dengan 25 juta euro. Jelas, tawaran uang segede ini jadi salah satu alasan utama kenapa dia akhirnya ninggalin panggung elit Eropa. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Di bagian terakhir ini, kita akan jawab pertanyaan utama di awal tadi. Kenapa sih Prancis masih butuh banget sama dia? Jawabannya cukup simpel sebenarnya. Lini tengah Prancis lagi krisis. Gelandang andalan mereka, Rabiot dan Tchouaméni, pada cedera. Camavinga dianggap kurang disiplin soal posisi. Terus ada Zaire Emery yang hebat tapi dinilai masih terlalu muda. Intinya ada lubang raksasa di jantung permainan mereka.
Sederhananya gini, Prancis udah nyoba tapi gagal total buat nyari pengganti yang sepadan. Nggak ada satupun gelandang generasi baru mereka yang siap ngasih kombinasi pertahanan solid dan daya jelajah tinggi yang cuma dipunyai sama Kante. Dan ini alasan taktis utamanya. Prancis itu punya lini serang paling mengerikan di dunia. Ada Mbappe, Dembele, dan yang lain. Tapi supaya mereka bisa bebas nyerang tanpa khawatir, butuh ada yang jagain rumah. Butuh jangkar yang bisa nyimbangin tim, dan satu-satunya orang yang bisa ngasih garansi itu, ya N'Golo Kante. Jadi kesimpulannya gini, Kante mungkin bukan rencana jangka panjang, tapi untuk target jangka pendek yang sangat spesifik, yaitu juara, dia adalah solusi yang paling sempurna. Dia adalah jawaban instan untuk masalah yang lagi dihadapi Prancis saat ini. Pada akhirnya, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah pemanggilan dramatis ini bakal jadi tarian terakhirnya di panggung termegah? Apa ini bakal jadi babak penutup buat salah satu mesin paling unik yang pernah kita lihat di lapangan hijau? Cuma waktu yang bisa jawab.